Apa sih sebenarnya keluarga yang sadar pangan aman itu, Bu? Apa kaitannya sama pola makan keluarga? Jadi kita mengkonsumsi pangan-pangan yang aman Mm-mm. maupun yang bergizi yang nantinya itu sangat berguna buat generasi muda yang akan datang. Mhm. Nah, terkait dengan hal ini kita harus menerapkan beberapa praktek Mhm. baik terkait dengan pemilihan Mhm. maupun pengolahan Mhm. dan penyimpanan makanan. Nah, resikonya apa sih, Bu? Kalau misalkan sampai ada keluarga yang mengkonsumsi tinggi GGL atau gula, garam, lemak. Isi piringku. Oke. Nah, isi piringku itu adalah dalam hal ini setengah Hmm. piring ya isinya buah dan sayur. Nah, ini cara mengetahui informasi nilai gizi yang benar tuh seperti apa, Bu? Aktivitas fisik dan olahraga. Oke. Jadi dengan hal ini Mhm. anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Makan kentang di atas kereta api. Selamat Cak. datang di podcast Klub Pompi. Yang pasti masih ditemenin sama saya, Mike Marshall, host yang selalu menggemaskan sampai kapanpun. Dan untuk hari ini, sahabat Pompi khususnya, seperti biasa saya tidak sendirian di podcast Klub Pompi ini. Apalagi kalau kemarin-kemarin di bulan Juni kita sempat merayakan Hari Keluarga Nasional. Nah, kita kan sama-sama cari tahu nih, sahabat Pompi, kira-kira apa sih kiat-kiat mencetak generasi yang cemerlang, khususnya dari keluarga ya, yaitu biasanya dimulai atau terwujud dari lingkungan rumah dulu. Dan gimana sih pola makan keluarga yang ideal itu sendiri, dan gimana cara penyiapan pangan supaya terciptanya keluarga yang sadar pangan. Nah, biar kita makin tahu buat sahabat Pompi khususnya. Hari ini saya tidak sendirian karena di samping saya ini sudah hadir tamu spesial kita, yaitu ada Ibu Dr. Anda Indri Mayati Asrigani Apoteker. Beliau ini selaku pengawas farmasi dan makanan ahli Madya. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya selalu senang kalau ketemu sama Bu Indri ini ya. Wow. Ibu Indri ini orangnya simple ya kan, terus juga kalau senyum itu membuat apa ya, lingkungan tuh jadi ngerasa happy gitu. Oh, baru tahu Iya. deh. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu, Bagaimana, ya. Mike? Sama saya juga sehat Ibu. Mungkin boleh sedikit berbagi gimana caranya Ibu selalu terlihat bahagia Bu. Ini aja ya. Pokoknya kita membawa suasana itu happy aja supaya lebih kelihatan fresh. Asik, bener. Kalau kita fresh, kalau kita happy, maka circle kita atau lingkungan kita juga akan terbawa happy gitu. Betul. Itu dia. Dan Sekeliling kita ya akan Iya. ikut happy juga. itu dia. Dan kalau boleh saya tanya, mungkin Ibu setuju nggak sih kalau terciptanya generasi cemerlang itu berawal dari rumah tadi yang saya bilang. Apalagi kan kalau keluarganya ini sadar pangan aman. Nah mungkin pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya keluarga yang sadar pangan aman itu Bu? Apa kaitannya sama pola makan keluarga? Menurut Ibu Indri seperti apa? Oke. Sebenarnya itu dimulai dari keluarga ya. Keluarga sadar pangan aman karena itu merupakan tiang ya. Karena di situ menciptakan generasi-generasi unggul. Iya. Apalagi keluarga itu yang menyiapkan makanan ya. Jadi dalam hal ini keluarga kita sebagai ibu rumah tangga akan menyiapkan makanan untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga. Jadi kita mengkonsumsi pangan-pangan yang aman maupun yang bergizi yang nantinya itu sangat berguna buat generasi muda yang akan datang. Nah, terkait dengan hal ini kita harus menerapkan beberapa praktek baik terkait dengan pemilihan maupun pengolahan dan penyimpanan makanan. Oke. Ya. Untuk pola makanan yang sehat dan seimbang ini merupakan salah satu pilar ya dalam mewujudkan keamanan pangan di tingkat keluarga. Tadi sudah disampaikan bahwa ini merupakan tiang karena ini bermula di keluarga ya. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui ya dalam hal ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi untuk dapat membantu meningkatkan kesehatan anggota keluarga kita ya, dan untuk mengurangi risiko penyakit. Oh, oke. Nah, selanjutnya kita juga harus meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam hal ini pola makan yang sehat dapat meningkatkan energi. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat dapat meningkatkan energi dan juga stamina kita. Dan selanjutnya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Jadi dalam hal ini keluarga yang sadar akan pentingnya keamanan pangan di keluarga lebih mampu untuk memastikan ketersediaannya makanan yang aman dan bergizi bagi anggota keluarga. Waduh, ini lengkap sekali jawaban dari Ibu Indri ya. Bener sih, setuju nih sahabat Pompi. Karena segala sesuatu itu kita mulai terutama khususnya dari lingkungan keluarga dulu ya Bu. Betul. Nggak mungkin dari keluarga orang lain kan Bu ya. Ya. Pasti dari keluarga kita dulu kan. Ya. Dari keluarga kita, setelah keluarga kita bisa mengembangkan, bisa menerapkan pola sadar pangan aman ya kan. Maka salah satu imbasnya adalah ya masing-masing per orang-orang dari keluarga ini keluarnya akan memberikan dampak yang positif juga buat lingkungannya. Betul. Gitu. Nah, Ya. setelah tahu nih Bu, apa itu yang namanya keluarga pangan aman. Tadi sempat udah dijelasin juga lengkap sama Bu Indri nih. Cara untuk menyiapkan pangan yang aman di keluarga ini kayak gimana sih idealnya? Nah, kalau untuk menyiapkan makanan yang aman dan bergizi ya, kita mulai dahulu dari perencanaan menu yang sehat dan beragam. Nah, oke. dari menu sehat yang beragam ini kita pastikan ada menu mingguan. Oke. Menu mingguan ini mencakup kelompok daripada karbohidrat harus Oke. ada, protein harus ada, ya. Selanjutnya ada lemak dan juga ada buah-buahan dan sayuran, ya, vitamin dan mineral tentunya ya dari buah dan sayur ini. Dan juga pastikan menu mingguan ini bervariasi, tidak menimbulkan kebosanan dalam anggota keluarga kita. Dan juga jangan lupa kita harus menerapkan isi piringku. Oke. Nah, isi piringku itu adalah dalam hal ini setengah piring ya isinya buah dan sayur. Oke. Nah, selanjutnya seperempat piring isinya adalah karbohidrat kompleks dan seperempat piring isinya adalah protein. Oke. Dan jangan lupa kita harus memilih makanan yang segar dan berkualitas dalam hal ini karena kita akan sajikan ke keluarga kita. Kalau pilihan bahan baku atau bahan makanannya yang segar dan berkualitas, insya Allah makanan tersebut aman dikonsumsi oleh keluarga kita. Oh, Nah, gitu. itu tadi perencanaan. Yang kedua adalah pemilihan dan penyimpanan bahan makanan. Nah, kita harus pilih sumber protein. Nah, sumber protein ini kita ketahui ada protein nabati, ada juga protein hewani. Itu pun harus seimbang. Oke. Ya. Nah, kita pilih daging tanpa lemak. Nah, padahal lemaknya ini enak Iya, ya. iya, betul. Nah, tapi kita harus pilih supaya kita terhindar. Jadi kita pilih daging yang tanpa lemak. Selanjutnya kita konsumsi ikan, kita konsumsi telur, kacang-kacangan, ataukah produk susu rendah lemak. Nah, selanjutnya ada gandum, ya, kita mengkonsumsi gandum utuh untuk karbohidrat kita ya, karbohidrat kompleks seperti dengan mengkonsumsi nasi merah ataupun oatmeal ataupun roti untuk sarapan pagi ataupun pasta dari gandum utuh. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih pangan yang dari lemak, tapi ini yang sehat, Oke. ya. Nah, untuk lemak yang dalam hal ini kita pilih lemak tak jenuh tunggal ataupun lemak tak jenuh ganda yang baik untuk kesehatan kita, Oke. ya. Nah, contohnya alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Jadi kalau kita ingin menumis sayur ataupun daging, pakailah minyak zaitun. Oh. Nah, itu Oke. agak aman ya. Iya, lebih sehat ya, Bu, Lebih pastinya. sehat. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih adalah
sayur dan buah, dan juga untuk penyimpanannya ini harus kita benar-benar perhatikan dalam hal ini untuk menjaga kesegaran daripada buah dan sayur. Nah, simpan daging pada tempatnya, umpama di kulkas betul. atau di freezer. Nah, Oke, dan tadi mungkin Begitu. Selain tadi yang Ibu sampaikan, tadi ada penyimpanan. Ada lagi nggak Bu hal lain yang harus diperhatikan? ada sih, selain perencanaan, pemilihan, penyimpanan, kita juga harus memilih terkait dengan pengolahan makanan yang higienis. Itu apa aja Bu yang harus diperhatikan Nah, tuh? contohnya kita lakukan cuci tangan. Hmm. Nah, itu berdasarkan WHO ya. Untuk cuci tangan itu adalah 40 detik. Mudah-mudahan ya tidak salah ya. Nah, cuci tangan itu harus dengan sabun, bukan dengan cuci tangan dengan air mengalir aja. ya. Tetapi juga kita pakai Sabun. sabun agar betul-betul bersih ya. Selanjutnya pada saat kita akan mengolah, sebelum mengolah ataupun setelah mengolah pangan, kita harus cuci tangan. Oke. Nah, lanjut untuk penggunaan peralatan masak. Nah, untuk penggunaan peralatan masak ini harus betul-betul bersih dan terawat ya. Pisahkan peralatan masak itu untuk pangan mentah dan juga pangan matang. Jadi dalam hal itu harus kita pisahkan. Contohnya talenan. Kalau kita menggunakan talenan, kalau hanya satu ya, kita di rumah punya talenan satu, ya, umpamanya setelah kita menggunakan talenan untuk pangan mentah, kita cuci dahulu, baru kita gunakan untuk pangan matang. Nah, lanjut kita perhatikan apa? Suhu memasak. Nah, suhu memasak ini harus diperhatikan ya, harus tepat karena gunanya untuk membunuh bakteri. Ya, jangan sampai pada saat kita mengkonsumsi pangan ternyata pangan kita itu belum matang dengan benar. Nah, lanjut ada kebersihan dapur. Nah, ini merupakan apa ya, langkah yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu rumah tangga. Kalau dapurnya bersih, biasanya nanti pada saat kita akan menatap pangan kita itu akan juga bersih karena bermula dari dapur yang bersih ya, seperti itu. Nah, ada lagi nih tadi kan kebiasaan terkait dengan higienis ya. Ini ada lagi kebiasaan makan sehat. Jangan lupa kita harus membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, mulai dari kita mengkonsumsi pangan yang aman dan bergizi. Kita lanjut makan bersama dengan keluarga. Nah, itu agak sulit ya, apalagi ibu-ibu yang sedang bekerja ataupun dalam hal ini ayahnya bekerja. Mungkin pada malam hari kita bisa makan bersama ya. Lanjut kita makan dengan perlahan-lahan. Jadi kita menggunakan peralatan makan kita itu dengan baik dan kita mengunyah makanan pun itu dengan perlahan-lahan, tidak secara cepat-cepat ya. Selanjutnya hindari makanan berlebihan. Nah, kalau kita sudah kenyang, jangan kita nambah lagi. Walaupun menu yang disajikan itu adalah menu kesukaan kita, ya. Dan lanjut, jangan lupa kita minum air putih yang cukup ya dalam hal ini, karena itu sangat penting sekali. Itu dia. Tapi apakah melibatkan seluruh anggota keluarga juga termasuk, Bu? Ya, kita harus melibatkan anggota keluarga terutama dalam hal memilih bahan baku pangan agar mereka sejak dini sudah mengetahui bagaimana sih memilih bahan baku pangan yang akan digunakan pada saat untuk mengolah pangan sehingga dapat kita konsumsi di bersama-sama keluarga. Dan juga libatkan mereka dalam mengolah pangan. Tadi kan membeli betul. Sekarang kita libatkan mereka untuk dalam mengolah makanan. Kita ajak mereka membantu di dapur ya. Selanjutnya kita buat suasana makan itu menyenangkan. Itu. Jadi semuanya merasa good vibes gitu ya. Betul rasa sekali. Suasana yang baik gitu. Ya, jadi keterlibatan anggota keluarga ini sangat
penting sekali. Diperlukan juga Ya, pastinya. Dan emang kalau kita berpikir dan kita lihat di zaman sekarang ini Bu, nggak bisa dipungkiri kalau yang namanya keluarga tuh masih banyak yang belum tahu atau mungkin belum sadar Bu soal pentingnya menjaga pangan aman ya. Betul. Makanya banyak mungkin keluarga-keluarga yang akhirnya keamanan pangan di keluarganya itu tidak aman dan mungkin bisa dikategorikan tidak ideal seperti itu. Nah, resikonya apa sih Bu kalau misalkan sampai ada keluarga yang mengkonsumsi tinggi GGL atau gula, garam, lemak? Nah, seperti yang kita ketahui ya, Mike, gula, garam, lemak itu ada batas penggunaan per hari. Kalau gula ya itu 50 gram per hari. Oke. Harus kita sadari, jangan lupa membaca informasi nilai gizi. Ya, tabel informasi nilai gizi ada gulanya tuh berapa gram ya per takaran saji. Selanjutnya lemak. Oke. Lemak itu adalah 67 gram per hari. Lemak ya Bu? Ya, gula garamnya garam belum nih. Iya. Nah, kalau garam 2000 mg per hari. Kalau kita konsumsi berlebihan itu bisa menimbulkan beberapa risiko kesehatan, penyakit ya yang serius, baik untuk keluarga kita ya, dalam hal ini untuk anak-anak kita, untuk suami kita ya. Kalau Mike mungkin untuk istrinya ya. Kalau gunakan GGL ini secara berlebihan bisa menimbulkan penyakit yang serius. Contohnya satu, obesitas dan kegemukan. Iya. Nah, untuk obesitas dan kegemukan itu kalau kita konsumsi gula maupun lemak yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan kalori dan lemak dalam tubuh sehingga berakibat fatal kegemukan dan obesitas. Kita lanjut. Untuk obesitas dan kegemukan ini dapat menimbulkan risiko berbagai penyakit kronis ya, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke. Nah, ini agak-agak sulit ya. Jadi kita harus perhatikan banget jangan sampai kita kena penyakit diabetes akibat kelebihan GGL ini. Nah, bisa juga hipertensi. Nah, ini untuk hipertensi ini ya, dalam hal ini kalau kita mengkonsumsi garam berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, hipertensi ini meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke maupun gagal ginjal. Nah, itu karena kelebihan daripada garam. Nah, kita lanjut ke diabetes tipe 2. Nah, kalau kita konsumsi gula dalam hal ini yang berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah dan resistensi insulin itu yang berakibat fatal menjadi diabetes tipe 2. Nah, yang seperti yang tadi disampaikan ya. Nah, ada juga bisa mengakibatkan kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini karena konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Nah, ini harus hati-hati karena kalau kita berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Nah, ada lagi nih Mike, kerusakan gigi. Sampai sebegitunya Bu ya? Sampai sebegitunya ya. Kalau kita mengkonsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan gigi maupun gigi berlubang. Ada lagi gangguan pencernaan. Ada lagi penurunan fungsi kognitif. Nah, ini bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Nah, itu kita harus hati-hati. Dan juga terakhir adalah kanker. Kita sama-sama tidak mau ya bisa mengakibatkan penyakit kanker apabila kita mengkonsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Kalau untuk ini kan mungkin dalam keluarga Bu, biasanya selain ada ayah, ibu, kakak, mungkin kepada anak-anak Bu khususnya ini ada dampaknya nggak? Jelas ada dampaknya ya pada anak-anak, terutama kalau mereka mengkonsumsi gula, garam, dan lemak ya, dapat
berisiko itu mengalami obesitas. Iya. Kita seperti ketahui banyak anak-anak yang obesitas Iya, betul. karena mungkin pada saat mereka mengkonsumsi gula, garam dan lemak, gula dan lemak ini tidak dalam pantauan Iya, orang orang tua, tua, betul. ya. Nah, dalam hal ini bisa juga berakibat risikonya diabetes tipe 2 dan juga bisa jadi ada penyakit kronis lainnya. Oke. Dan juga dapat mengganggu perkembangan kognitif ya dan belajar anak-anak. Karena kalau anak-anak kita kegemukan atau obesitas kan biasanya agak malas ya. Iya, betul. Benar itu. Jadi itu harus hati-hati dalam Mungkin hal ini. salah satunya tadi berakibat ketika misalkan anak-anak lagi belajar, mereka jadi susah fokus ya, Bu. Betul. Gitu. Lebih banyak ya pengen tidur. Iya, tidur, gitu. malas-malesan. Malas-malesan. Kalau bahasa anak sekarang sebutannya mager, Bu. Oh ya, malas gerak Malas ya. gerak, Ya, gitu. akibatnya generasi kita yang akan datang bagaimana ya? Nah, itu dia. Nah, itu. Itu yang dikhawatirkan kan, nantinya ke depannya generasi penerus bangsanya malah mager-mageran, Betul. penyakitan dalam tanda kutip ya kan. Jadi harus diperhatikan. Itu dia. Terutama diawali dari keluarga dulu. Betul. Itu dia. Nah, ini kan tadi kita berbicara soal resiko atau dampak keluarga yang mengkonsumsi GGL atau gula, garam, lemak secara berlebihan atau yang tinggi gitu. Nah, sekarang resikonya kalau misalkan pangan di keluarga kita ini nggak disiapkan dengan baik, Bu. Itu apa aja resikonya? Kalau kita menyiapkan pangan atau dalam hal ini mengolah pangan tidak sesuai dengan tahapan bisa berakibat keracunan makanan. Nah, itu Nah, ya, benar. dalam hal ini pangan yang tidak diolah ya dengan benar atau terkontaminasi bakteri ataupun virus ataupun parasit dapat menyebabkan keracunan makanan. Nah, gejala keracunan makanan ini ya meliputi mual, muntah, diare, ya, sakit perut, kita demam ya, dan juga bisa menimbulkan efek kelelahan. Oke. Nah, dalam kasus yang parah terkait dengan keracunan makanan ini dapat berakibat fatal. Nah, Nah, selanjutnya juga bisa ada penyakit menular ya Oh, ada dalam hal bisa? ini. Bisa dalam hal ini pangan yang tercemar dengan bakteri ataupun dengan virus tertentu dapat menyebabkan penyakit menular seperti hepatitis A, tipoid. Nah, itu ya, ataupun akibat dari bisa kena salmonellosis. Oke, Nah, ada juga penyakit menular ini ya yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Waduh. Ya, terutama pada anak-anak ataupun orang tua yang sudah rentan. Nah, lanjut, ada juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, kalau kita mengolah pangan tidak benar ya, tidak sesuai. Nah, pangan ini tidak dimasak dengan benar. Tadi kan masaklah pangan secara Iya, benar benar. pada suhu yang sesuai. Nah, ataukah kita menyimpan pangan tidak tepat dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut ya, diare ataupun dalam hal ini sembelit. Nah, dalam hal ini kalau kita mengalami gangguan pencernaan itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Betul. Nah, betul. kalau sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari akan menurunkan kualitas hidup. Iya. Betul itu dia. kan? Betul, Bu. Nah, ada lagi nih Apa, Bu? Lagi? dampak pada anak-anak bila kita mengolah pangan tidak benar ya, itu bisa menimbulkan sistem kekebalan tubuh anak itu akan menurun. Oh. Ya, Oke, kasihan oke. juga ya Iya, karena iya, mereka betul. mengkonsumsi pangan secara tidak benar karena dimasaknya tidak sesuai ya, Iya, betul. ataupun disimpan tidak pada suhu yang benar. Nah, dan juga pangan yang tidak aman dan tidak bergizi ini dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan anak sehingga ya dapat menimbulkan atau dapat meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Wah, itu berarti kan dampak untuk anak-anak juga ada ya, Bu ya? Iya,
Oke, Benar oke, sih, oke, oke. kalau anak-anak itu paling rentan serta orang tua, ya, itu yang Sangat ini ya, lebih lebih rentan ya, lebih rentan betul. terkena. Tadi mungkin salah satu yang sempat tadi saya dengar, yang sering terjadi ketika kita sakit perut mungkin biasanya tercemar bakteri Salmonella tadi Bu ya. Iya, Itu betul. dia. Dan setelah kita tahu nih Bu resiko-resiko bahaya dari kalau misalkan di dalam keluarga itu tidak menyiapkan pangan yang aman. Ya tadi kan kita Betul. sudah tahu tuh resiko-resikonya. Nah ini kunci supaya terciptanya generasi yang cemerlang bersama keluarga, sadar pangan aman tuh kayak gimana Bu kuncinya? Oke, kita harus mengedukasi ya, ataukah kita menyampaikan kepada anggota keluarga kita betapa pentingnya ya kita mengetahui terkait dengan keamanan pangan. Kuncinya itu di keamanan pangan. Oke. Ya, bagaimana cara memastikan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga itu adalah pangan yang aman dan bergizi. Nah, selanjutnya kita membiasakan perilaku hidup yang bersih dan sehat, Oke. ya. Kita ajarkan anak-anak kita itu betapa pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan dapur serta peralatan masak Oke. dengan menerapkan kebiasaan makan yang sehat. Nah, ini ada masih kedua kalinya disebutin dapur. Dapur lagi, Ya, dapur lagi ya. kalau dapur kita tidak bersih, takutnya ya makanan yang kita olah itu juga tidak bersih. Takutnya ada binatang-binatang lain ya. Betul. Selanjutnya melibatkan anak-anak dalam proses persiapan makanan. Oke. Yang tadi sudah disampaikan ya, Iya. mulai dari membeli bahan baku, terus kita libatkan mereka dalam hal pengolahan makanan. Oke. Jadi tadi lagi-lagi beberapa kali Ibu Indri selalu mengingatkan kalau itu semua berawal dari dapur. Ya. Karena mungkin proses semua berawal dari dapur. Masakan, semua hidangan yang disajikan khususnya untuk anak-anak itu berawal dari dapur terlebih dahulu. Nah, berarti harus ada sebuah kebiasaan kayak kita makan makanan sehat juga itu penting ya, Bu ya? Oh, sangat penting banget. Kita biasakan diri kita dan keluarga kita mengkonsumsi makanan yang sehat dengan menerapkan pola makanan seimbang. Tadi sudah dibilang ya, makanan seimbang itu yaitu kaya akan buah, sayur, karbohidrat kompleks, protein maupun lemak yang sehat. Oke. Ya. Terus kita membatasi konsumsi gula, garam dan lemak. Ya. Hindari makanan-makanan yang manis, yang gulanya tinggi. Iya. Ya. Selanjutnya kita hindari makanan yang gorengan. Takutnya lemak ya, minyaknya betul, itu betul. jadi sehat. kurang sehat ya. Selanjutnya kita makan dengan teratur. Ini yang sangat penting karena sebenarnya kan makan itu 3 kali. Iya. Tetapi pada pelaksanaannya biasanya itu hanya Dua 2 kali kali atau 1 kali. Nah, padahal di situ harus membiasakan makan dengan teratur ya, dalam hal ini 3 kali. Oke. Selanjutnya minum air putih yang cukup. Nah, itu yang penting karena dalam hal ini kalau kita minum air putih yang cukup, otomatis tubuh kita itu Betul. seimbang ya, Seimbang. cukup untuk airnya ini. Dan kalau misalkan ada racun-racun di dalam tubuh itu bisa terbuang Bisa ya, Bu ya? terbuang seperti itu. Oke, itu dia. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Apa yang harus dilakukan? Apalagi ya, ada sih pemilihan dan pengolahan makanan. Tadi kan sudah disampaikan kita memilih makanan ya, dalam hal ini yang segar dan berkualitas. Selanjutnya kita menyimpan makanan yang benar. Kita lihat apakah makanan ini harus disimpan di kulkas atau di freezer ya, untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan makanan. Nah, selain itu kita harus memasak makanan dengan sempurna, sesuaikan dengan suhunya agar dapat membunuh bakteri maupun virus. Oke. Nah, dan yang terakhir ini adalah memastikan kebersihan dapur dan peralatan masak. Lagi-lagi harus ke Lagi-lagi dapur ya, Bu ya? dapur dan peralatan masak. Iya, benar. Nah. Oke, dan berarti dari dapur lagi tadi diingatkan, terus juga kita harus memilih kayak misalkan makanan yang penting, isi piring kita juga harus Iya. dicek lagi, jangan Betul. sampai serat atau buahnya kurang atau Iya. proteinnya kurang, Iya. karbohidrat kurang. Iya. Dan kalau menurut saya benar apa tidak, Bu? Kalau misalkan kebersamaan di dalam keluarga juga sama dukungan dari keluarga juga penting. Penting sekali.
Kalau dalam hal ini ya, kebersamaan dan dukungan dari keluarga ini sangat penting ya. Dalam hal ini kita makan bersama keluarga ya. Selanjutnya beri contoh yang baik kepada anak-anak. Dalam hal ini kita sebagai orang tua dan harus memberi contoh yang baik untuk menerapkan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat serta pola makan yang seimbang, dan berikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak kita karena ini sangat penting sekali. Itu dia. Dan sahabat Pompi, sebenarnya kalau misalkan di dalam keluarga juga punya kebiasaan membeli produk-produk pangan di luar juga sebenarnya nggak ada salahnya Ibu ya. Betul. Cuman hanya saja kita harus tahu nih yang namanya informasi nilai gizinya. Ya kan, jangan sampai kita beli produk di luar tapi kita nggak ngecek. Betul. Iya kan, karena kalau misalkan kita kepoin atau kita cari tahu, kalau setiap kita beli produk itu pasti di belakangnya selalu ada tuh total nilai gizinya. Ya, informasi nilai gizinya. Iya betul. Nah ini cara mengetahui informasi nilai gizi yang benar tuh seperti apa Bu? Nah, kita perhatikan dalam pangan olahan terkemas ya, kita harus memperhatikan terkait dengan label gizi. Dalam hal ini tabel informasi nilai gizi. Nah, kita lihat ya, apakah dia di bagian samping ataukah dia di bagian belakang. Kita kepoin deh istilah sekarang ya. Nah, kita melihat, baca label gizi. Sekali makan takaran sajinya berapa? Seandainya nih kita minum suatu minuman berkarbonasi, jangan deh berkarbonasi, atau biskuit rasa stroberi. Nah, biasanya isi bersihnya adalah 200 gram. Berat bersih ya. Kalau isi bersih itu biasa untuk cairan. Karena ini padatan berarti berat bersihnya 200 gram. Takaran saji itu seandainya nih ditulis 50 gram. Otomatis jumlah sajian perkemasannya itu harus 4 kali kita makan. Nah, karena itu berhubungan erat dengan apa? Gula, garam, dan lemak. Kalau kita habiskan dengan berat bersih 200 gram ini, otomatis gula, garam, dan lemak kita akan meningkat. Padahal batasnya itu adalah gulanya tadi adalah 50 gram, lemaknya 2000 mg, serta lemaknya itu adalah 67 gram, itu bisa melebihi. Nah, itu jangan sampai kita kena penyakit tidak menular dan akhirnya kita kena kanker yang tadi ya. Selanjutnya dalam hal ini kita harus melihat nama produknya. Ya, kita perhatikan berat bersihnya yang tadi sudah disampaikan, juga dengan daftar bahan baku ya, komposisi produk pangan. Kita melihat kandungannya karena itu akan kita lihat hubungannya dengan tabel informasi nilai gizi. Dan yang penting kita harus lihat kalau kita alergi, kita harus memperhatikan informasi alergen. Jangan sampai ya kita mengkonsumsi produk pangan olahan terkemas tapi kita ternyata kita alergen terhadap susu atau tepung. Nah, seperti itu. Berarti kita juga harus memahami benar-benar yang namanya tabel nilai gizi itu sendiri ya Bu ya? Betul. Nah itu biasanya kalau di dalam tabel nilai gizi itu yang benar tuh ada apa aja sih Bu kandungan di dalamnya? Nah, untuk tabel informasi nilai gizi ini ada energi. Itu kita harus perhatikan ya, menunjukkan jumlah kalori dalam lemak, energi. Selanjutnya kita harus melihat lemaknya ya, ada lemak total, ada lemak jenuh, ya kita harus perhatikan lemak tak jenuh, tunggal. Nah, itu harus kita lihat dalam produk pangan. Nah, kita lanjut juga karbohidrat, ada karbohidrat total. Nah, kita lihat ya, karena ini hubungannya dengan GGL tadi. Selanjutnya kita lihat juga protein yang terdapat di dalam produk pangan, dan juga ada natrium maupun ada vitamin dan mineral. Jadi itu ya hal-hal yang harus diperhatikan ya sahabat Pompi. Salah satu tadi ada karbohidrat, ada protein, vitaminnya juga dicek, mineralnya juga. Iya, natriumnya juga. Karena itu hubungannya dengan GGL. Itu dia. Iya. Jangan sampai berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, ya kan? Dan
Kalau sekarang sih mungkin kalau dari saya pribadi saya suka gini Bu, kalau saya datang ke satu minimarket gitu, biasanya saya suka beli produk terus saya cek tuh labelnya, suka saya banding-bandingin. Itu gimana menurut Ibu? Itu sebuah kebiasaan yang baik kah atau sebenarnya salah gitu? Menurut Ibu gimana? Boleh dong. Boleh ya? Untuk kesehatan kita Betul. kan harus melihat ya terkait dengan produk A dan produk B. Betul. Kita bandingkan nih tabel informasi nilai gizinya. Nah, boleh saat itu. Jadi yang kita lihat adalah angka kecukupan gizi, ya. Nah, dalam hal ini kita dapat membandingkan dalam hal ini menunjukkan jumlah minimum zat gizi yang dibutuhkan per hari. Kita harus sangat bisa kalau kita membandingkan. Kan itu untuk kesehatan Betul. Diri kita sendiri ya. Selanjutnya juga jangan lupa cek klik. Nah, cek kemasan, kita harus lihat kemasannya ya, harus dalam keadaan utuh. Kita juga cek label ya, kita harus melihat labelnya, harus dilihat ada nama produknya, ada berat bersihnya ya, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat izin edarnya, sudah ada nggak nih izin edarnya produk yang akan kita beli ya. Selanjutnya kita cek adalah kedaluarsanya. Jangan sampai kita membeli produk pangan yang sudah melewati masa kedaluarsanya. Karena kadang-kadang di beberapa tempat, di tempat penjualan, entah itu di minimarket, di mall, yang namanya human error selalu ada ya Bu ya. Betul. Kadang-kadang produk kadaluarsa ternyata masih ada dipajang gitu. Ya, itu. Yang akhirnya menimbulkan kerugian buat kita juga. Sebagai konsumen ya. Betul, itu dia. Nah, selain poin-poin yang tadi kita udah bahas Bu, ini mungkin sahabat Pompi juga ada yang bertanya-tanya nih. Ada lagi nggak sih Bu sebenarnya faktor yang menjadi pendukung gitu untuk pertumbuhan yang optimal buat anak-anak? Benar sih, ada ya. Selain kita mengkonsumsi pangan aman yang aman maupun yang bergizi, kita juga harus memperhatikan ya dalam hal ini untuk pertumbuhan optimal anak itu faktor genetik. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri ya, karena itu merupakan faktor dari orang tua kita ya, ya dalam hal ini, karena bisa mempengaruhi tinggi badan, berat badan, maupun juga potensial intelektual anak. Ya, selanjutnya juga ada riwayat kesehatan. Nah, biasanya itu turunan juga ya. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwa orang tua kita itu kena diabetes ataupun hipertensi, maka kita harus memagari diri kita jangan sampai kelebihan GGL yang tadi itu. Betul. Nah, selanjutnya juga kita harus memperhatikan faktor yaitu stimulasi dan dukungan emosional. Nah, ini penting juga serta aktivitas fisik dan olahraga. Jadi dengan hal ini anak-anak bisa tumbuh dengan baik dengan mengkonsumsi pangan yang aman dan bergizi, terus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh ya. Ada faktor genetik tadi. Selanjutnya itu harus kita pikirkan untuk pertumbuhan anak-anak kita nantinya. Berarti istirahat yang cukup juga termasuk salah satunya Bu ya? Boleh sih. Ya, kebersihan lingkungan juga gitu. Kalau kita nggak istirahat yang cukup ya, kalau kita malam hari tidurnya begadang terus, ya itu akhirnya kan tubuh kita tidak akan tumbuh dengan optimal ya. Pagi-pagi udah ngantuk bawaannya, lemes ya. Gitu. Dan juga mungkin harus perhatikan juga kayak semisal akses layanan kesehatan juga. Betul, ya Bu ya. Ya, benar. Karena ini kaitannya dengan ini ya, karena mudah-mudahan kita nggak sakit sih. Iya, betul ya. Kita juga semua orang mungkin menghindari supaya yang namanya tidak sakit. Ya, karena saya yakin nggak ada satu orang pun yang mau atau tujuannya atau cita-citanya pengen jadi orang sakit, saya yakin nggak ada lah. Betul. Itu dia. Dan mungkin buat Ibu Indri, saya mau nanya gini deh. Harapan sebenarnya dari Ibu Indri sendiri untuk sahabat Pompi nih yang lagi menyimak obrolan ini atau lagi nonton tayangan ini, khususnya untuk ayah, ibu, itu keluarga di rumah supaya terciptanya generasi cemerlang bersama keluarga yang sadar pangan aman tuh apa harapan Ibu? Nah, marilah kita bersama-sama sahabat Pompi ya, yang saat ini mungkin melihat konten kita ya, untuk memperhatikan keamanan dan gizi pangan yang akan dikonsumsi oleh keluarga kita. Selanjutnya dengan pengetahuan,
kebiasaan hidup yang sehat ya, pola makan yang seimbang, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan juga siap dalam menghadapi masa depan yang cemerlang Ibu ya. Wah itu dia. Aduh bagus sekali. Dan ini mungkin khususnya kalau buat sahabat Pompi dan merasa kayaknya butuh gitu keluarga yang nextnya akan menjadi keluarga yang cemerlang, ya diperhatikan nilai gizinya. Betul. Tadi balik lagi sering diingatkan kesehatan makanan dari dapur, keamanan pangan dari dapurnya diperhatikan ya kan. Ya sesimpel gini lah. Keluarga Cemara aja mereka memperhatikan kesehatan makanannya gitu. Apalagi keluarga kita, ya kan? Betul sekali. Itu dia. Terima kasih banyak kalau gitu untuk Sama-sama. Ibu Indri sudah ngobrol sama saya untuk buat sahabat Pompi juga di podcast Klub Pompi kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan saya juga berharap seluruh keluarga di Indonesia ini bisa menjadi keluarga yang cemerlang lah ke depannya. Insya Allah. Itu dia. Dan buat sahabat Pompi jangan lupa untuk follow Instagram dari @klubpompi.bpom ya, sekali lagi @klubpompi.bpom atau download aja aplikasi BPOM Mobile supaya kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang perlu diadukan, silakan bisa dilaporkan di BPOM Mobile. Itu dia ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Indri dan buat sahabat Pompi, sampai jumpa di podcast Klub Pompi selanjutnya. Dadah.